Ya, Bentar, maaf. Udah ya? Assalamualaikum, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan tentang makna viralitas konten TikTok terhadap identitas sosial remaja dalam fenomena FOMO, studi kualitatif psikologi komunikasi. Dengan saya Elvira Najma Sakiba. Saya Nanda Kurnia. Saya Fadil Ahmad Sutrisno. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Bab satu pendahuluan. Latar belakangnya, media sosial kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi Z yang sejak dini terpapar teknologi dan digitalisasi. TikTok sebagai salah satu platform paling populer di kalangan remaja, menawarkan ruang untuk ekspresi dan representasi diri melalui video singkat yang memungkinkan pengguna membentuk citra diri serta identitas sosial di dunia maya. Dalam konteks ini, TikTok tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai platform yang sangat berpengaruh dalam membentuk dinamika sosial dan psikologis pengguna muda. Dari perspektif psikologi komunikasi, hal ini menjelaskan bagaimana interaksi sosial digital membentuk identitas pengguna. Kehadiran media sosial seperti TikTok menegaskan bahwa interaksi simbolik dengan lingkungan sosial, termasuk yang berlangsung di media sosial, memiliki makna yang sangat penting. TikTok juga sebagai medium simbolik memungkinkan pengguna menafsirkan diri berdasarkan reaksi sosial yang diterima dari audiens. Hal ini sejalan dengan pernyataan Fadila tahun 2022 bahwa pengguna media sosial seringkali tidak menyadari bahwa tindakan meniru konten viral bukan hanya tindakan spontan, melainkan bentuk imitasi yang muncul karena dorongan untuk mendapatkan pengakuan sosial. Perilaku ini seringkali mengabaikan aspek kritis dalam mengkaji konten, sehingga membentuk identitas yang bersifat reflektif terhadap tekanan lingkungan digital. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan karena mengeksplorasi dampak viralitas konten digital terhadap pembentukan identitas sosial dari perspektif psikologi komunikasi, khususnya melalui fenomena FOMO di kalangan remaja pengguna TikTok. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antara media sosial, tekanan sosial digital, dan proses pembentukan identitas remaja di era media baru. Lanjut, lanjut aja. Fokus penelitian. Poin pertama yaitu mengetahui pengaruh konten viral di TikTok terhadap pola interaksi sosial dan ekspresi diri remaja. Poin kedua, memahami keterkaitan antara fenomena FOMO dengan tekanan psikologis serta pembentukan identitas sosial di kalangan pengguna remaja TikTok. Poin ketiga, memahami proses komunikasi simbolik yang terjadi dalam lingkungan media sosial dan bagaimana hal tersebut memengaruhi citra diri remaja. Lanjut, rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efek viralitas konten digital di TikTok memengaruhi pembentukan identitas sosial remaja dalam konteks fenomena FOMO berdasarkan perspektif psikologi komunikasi. Lanjut. Tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaruh viralitas konten digital di TikTok berkontribusi terhadap pembentukan identitas sosial remaja melalui mekanisme psikologi komunikasi dalam fenomena FOMO. Lanjut, lanjutnya oleh Pak Nanda ya. Ya, eh, selanjutnya pada bab kedua kami akan membahas tentang landasan teoritis yang kami pakai. Kami menggunakan 4 landasan teoritis. Yang pertama yaitu psikologi komunikasi dalam era digital. Lalu teori kedua ialah teori interaksionisme simbolik. Teori yang ketiga konsep fear of missing out atau FOMO. Dan teori yang keempat adalah viralitas konten digital. Nah, secara singkat, psikologi komunikasi merupakan bidang kajian yang
menelusuri bagaimana proses psikologi individu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas komunikasi. Sementara teori interaksionisme simbolik yaitu teori yang menekankan bahwa identitas individu terbentuk melalui interaksi sosial yang dimediasi oleh simbol-simbol. FOMO atau Fear of Missing Out adalah fenomena psikologis yang menggambarkan rasa cemas atau takut tertinggal dari pengalaman atau informasi yang sedang tren. Sementara viralitas konten digital mengacu pada kecepatan dan luasnya penyebaran sebuah konten digital di dalam waktu singkat. Media sosial yang kita bahas di sini, misalkan TikTok, viralitas seringkali terjadi secara spontan karena dukungan algoritma yang memungkinkan siapapun untuk menjadi pusat perhatian. Boleh dilanjut, Kak, bab ketiga. Ya, lanjut. Ya, bab ketiga, metode penelitian. Kami menggunakan 4 metode penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan. Pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini kami pilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam pengalaman subjektif remaja dalam merespon fenomena viralitas konten, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi pembentukan identitas sosial mereka. Dengan kata lain, fokus penelitian ini lebih pada makna daripada angka. Metode penelitian yang kedua adalah subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian kami adalah remaja berusia antara 15 sampai dengan 19 tahun, yang tentunya aktif menggunakan TikTok dan menunjukkan kecenderungan terhadap fenomena FOMO. Kemudian metode penelitian yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam, digunakan 3 teknik utama. Pertama, wawancara yang mendalam, kemudian observasi digital, kemudian juga dokumentasi. Dalam dokumentasi itu eh, kami melakukan analisis terhadap cuplikan video, komentar, dan simbol-simbol digital yang digunakan dalam konten viral sebagai bahan pendukung interpretasi. Kemudian teknik berikutnya adalah teknik analisis data. Data yang terkumpul kami analisa menggunakan teknik analisa kualitatif dengan model Miles dan Haberman yang terdiri dari 3 tahapan utama. Pertama, reduksi data, kedua, penyajian data, dan ketiga, penarikan kesimpulan. Dengan pendekatan ini, next ya. Eh, ya. Dengan pendekatan ini diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh dan reflektif mengenai hubungan antara viralitas konten digital, FOMO, dan pembentukan identitas sosial di kalangan remaja. Demikian bab ketiga. Silakan Kak Fadil bab selanjutnya. Lanjutkan dari bab 4, yaitu hasil dan pembahasannya. Yang pertama adalah pengaruh konten viral TikTok ini terhadap pola interaksi sosial dan ekspresi di remaja. Jadi TikTok ini bukan sekedar platform hiburan, melainkan sebuah ekosistem sosial yang memang sangat berpengaruh terhadap cara remaja berinteraksi dan mengekspresikan diri. Jadi konten viral di TikTok ini nge-push remaja untuk mengikuti tren demi mendapatkan like, followers, engagement, dan memang kesempatan buat masuk ke FYP gitu ya, yang membuat mereka tuh lebih famous, lebih dikenal, atau diakui oleh orang lain. Jadi memang tren-tren tersebut itu menjadi bahan obrolan dan referensi bersama, yang mempengaruhi gaya bicara, tarian, dan kebiasaan sehari-hari, baik di dunia maya maupun nyata. Memang meskipun demikian, fokus ini memang berlebihan untuk meniru tren dapat membuat remaja yang kehilangan original dirinya itu, keaslian dirinya, dan mengurangi kemampuan berpikir kritis. Bahkan berpotensi untuk memunculkan sifat narsis ya. Jadi memang demikian TikTok ini aktif membentuk norma sosial baru dan memberikan dampak yang sama ya terhadap pembentukan identitas
karakter yang generasi muda saat ini, Gen Z. Untuk yang poin kedua, ini keterkaitan antara fenomena FOMO dengan tekanan psikologis serta pembentukan identitas sosial di kalangan penggunaan remaja TikTok. Jadi FOMO ini fenomena fear of missing out pada remaja TikTok ini memang merasa cemas ya ketinggalan tren atau aktivitas populer gitu ya. Jadi yang membuat remaja itu sering memantau atau mengikuti konten viral agar tetap dianggap jadi bagian kelompok sosial. Jadi emang hal ini bisa menimbulkan kecemasan atau gelisah atau bahkan nggak bisa tidur dan masalah dari hubungan sosialnya. Karena emang remaja sedang dalam tahap mencari jati diri dan sangat membutuhkan pengakuan dari teman-temannya. Tren di TikTok ini memang dianggap sebagai ukuran yang normal itu mungkin keren ya. Jika memang tidak ikut ke tren, mereka bisa tersisih gitu atau takut dikucilkan. Jadi ya akibatnya banyak remaja yang seperti sering membuka TikTok untuk mengecek mengecek tren terbaru dan membuat konten viral. Jadi fenomena FOMO ini juga mempengaruhi pembentukan identitas sosial yang memang cenderung untuk menyesuaikan diri apa ya sih yang algoritma suka gitu dan audiens suka itu. Seperti kayak ngejar likes, komentar dan followers gitu. Untuk poin yang ketiga, proses komunikasi ini simbolik dalam lingkungan media sosial dan pengaruhnya terhadap citra diri remaja. Jadi TikTok ini lebih dari sekedar hiburan yang pasti tadi di awal. Memang ruang sosial yang tempat remaja membentuk identitas menggunakan teori interaksionisme simbolik yang tadi disebutin oleh Pananda. Kita itu melihat bahwa identitas remaja di TikTok terbentuk melalui interaksi dan simbol seperti video, musik, dan tren viral ya. Jadi simbol-simbol ini memang menjadi cara remaja untuk nunjukin siapa aja sih mereka dan ingin diterima. Untuk konsep looking glass self ini memang sangat penting. Jadi remaja ini melihat diri mereka ini responnya yang diterima itu dari TikTok, like itu komentar ini positif meningkatkan kepercayaan dirian ya. Sementara kurangnya respon itu bisa menimbulkan kecemasan. Dan namun ketergantungan pada pengakuan digital ini bisa menimbulkan tekanan psikolog ya. Maka dari itu, literasi digital penting ya, membaca yang namanya berpikir kritis, tidak hanya mengandalkan validasi dari media sosial itu butuh pemahaman yang baik. Karena memang remaja ini perlu untuk menggunakan TikTok untuk apa ya, menggunakan ekspresi yang otentik dan membangun identitas yang lebih sehat. Jadi di poin yang terakhir ini ada sintesis efek viralitas konten digital TikTok terhadap pembentukan identitas sosial remaja melalui fenomena FOMO dalam perspektif psikolog kognitif. Pengaruhnya untuk viralitas konten TikTok terhadap identitas sosial remaja yaitu yang pertama paparan konten viral dan munculnya FOMO. Jadi memang TikTok mudah banget membuat konten jadi viral. Yang kedua adalah imitasi dan pencarian validasi sosial yang memang remaja ini cenderung meniru atau mengulang konten viral yang sedang tren ataupun harapan yang paling utamanya itu mendapatkan like yang banyak, komentar atau followers. Yang ketiga adalah interaksi simbolik dan pembentukan jati diri yang memang remaja ini memakai musik, gerakan dance atau jargon dari konten-konten viral sebagai alat komunikasi. Yang terakhir adalah identitas sosial, tekanan tren. Jadi kesimpulannya TikTok ini bukan hanya memang media hiburan ya, atau melainkan ruang psikolog yang terbentuk dari persepsi diri remaja. Jadi viralitas dan tekanan sosial di TikTok ini memang sangat berperan besar dalam proses pembentukan karakter. Jadi FOMO dan pencarian validasi ini menjadi mekanisme utama yang membuat remaja terus beradaptasi demi eksistensi dan pengakuan di dunia digital. Hmm, penelitian ini jadi penelitian yang kita bahas ini bagaimana sih tren viral di TikTok ini atau rasa takut ketinggalan atau FOMO itu cara remaja berkomunikasi secara digital ikut membentuk jati diri mereka. Jadi ada 4 poin utama. Yang pertama adalah tren viral mempengaruhi perilaku remaja. Remaja cenderung mengikuti tren TikTok agar mungkin terlihat lebih keren di dunia maya. Yang kedua adalah FOMO, dorongan remaja aktif di TikTok. Jadi perasaan takut tertinggal membuat remaja selalu ingin update dengan tren terbaru.
Yang ketiga adalah identitas terbentuknya lewat simbol digital berdasarkan teori yang tadi disebutkan interaksionisme simbolik. Identitas remaja ini dibentuk melalui simbol-simbol seperti komentar atau yang lainnya. Dan terakhir, poin keempat, tren FOMO dan simbol membentuk jati diri. Ini ketiganya bekerja sama ya, membentuk citra diri remaja. Mereka meniru konten viral karena memang ingin diterima, lalu membentuk identitas. Dengan demikian, proses pembentukan jati diri remaja di era digital sangat memang dipengaruhi oleh tekanan sosial dan psikolog di media sosial ini. TikTok ini menjadi ruang interaksi yang memediasi antara tren, emosi, dan pencarian identitas diri. Jadi, psikolog komunikasi ini memang membantu menjelaskan bagaimana sih pikiran kita dan perasaan kita sebagai remaja diarahkan oleh pengalaman mereka di dunia maya. Disebut juga oleh Yudhistira tahun 2025. Dan saran bagi kita dari kita peneliti untuk membaca adalah untuk remaja pengguna TikTok, yaitu yang pertama adalah bijak mengikuti tren. Jadi ya jangan langsung ikut tren viral tanpa tahu artinya, maknanya. Dan ingat, banyak konten itu di media sosial sudah dikemas sedemikian rupa untuk terlihat menarik. Yang kedua adalah percaya diri dari hal nyata. Jangan terlalu mengukur nilai dari like atau followers ya. Temukan kekuatannya di dunia nyata seperti lewat minat atau bakat pribadi. Yang ketiga adalah kelola FOMO. Jika mulai merasa cemas karena takut ketinggalan tren, coba kurangi waktu untuk nge-scroll di TikTok dan lebih aktif dalam kegiatan nyata. Dan untuk saran untuk orang tua ataupun guru, yang pertama adalah bangun komunikasi terbuka, sering untuk mengajak remaja untuk ngobrol santai gitu di pengalaman mereka di media sosial, termasuk tekanan mengikuti tren. Yang kedua adalah berikan edukasi digital yang itu jelas bagaimana media sosial itu bekerja, bahwa nggak semuanya itu kelihatan nyata. Yang terakhir adalah memfasilitasi aktivitas positif gitu. Ajak kayak remaja atau anak-anaknya terlibat dalam kegiatan bermanfaat di luar media seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial yang bisa memperkuat rasa percaya diri mereka. Jadi saran ini memang sejalan dengan temuan dalam penelitian oleh Yudhistira tahun 2025 tentang pengaruh media sosial terhadap pembentukan jati diri remaja. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, Elvira dan Penanda ada tambahan lain? Mungkin dari saya cukup. Pananda di mute. Ya, saya kira juga cukup. Nah, silakan kalau mau diberi kalimat penutup, Elvira. Boleh, baik. Sekian sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.